countries we didn't want to do that. I'd like to see the chart if you have it. Could you bring it up, Howard? This is our great secretary. Masa depan kita bagus. Tantangan kita tidak ringan. Mungkin saudara-saudara. Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan baru soal tarif impor yang ia beri nama Reciprocal Tariffs. Dalam pidatonya di Rose Garden, Gedung Putih, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menerapkan tarif impor minimum sebesar 10% untuk semua produk dari luar negeri. Namun, beberapa negara termasuk Indonesia dikenakan tarif timbal balik yang jauh lebih tinggi. Di Asia, Kamboja mendapat tarif tertinggi sebesar 49%, sementara Indonesia dikenai tarif 32%. Dengan kenaikan tarif sebesar itu, apa saja dampaknya bagi Indonesia? Bagaimana nasib ekspor dan hubungan dagang ke depan? Kebijakan tarif dari Presiden Trump hanya memperburuk kondisi ekonomi Indonesia yang memang sudah bermasalah. Bahkan, sebelum aturan itu diterapkan, ekonomi nasional sudah diguncang oleh berbagai persoalan serius. Gejolak politik di dalam negeri, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin, hingga isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, sosok yang selama ini dianggap sebagai pilar stabilitas ekonomi, semua turut memperkeruh keadaan. Salah satu guncangan awal yang menggoyang ekonomi Indonesia datang pada 18 Maret 2025. Di hari itu, indeks harga saham gabungan atau IHSG tiba-tiba anjlok hingga 7%, level terendah sejak masa pandemi COVID-19. Kejatuhan ini mengejutkan banyak investor dan memicu kepanikan pasar. Bahkan, IHSG sempat turun 5,02% dalam satu sesi. Hingga Bursa Efek Indonesia harus menghentikan perdagangan sementara melalui trading halt. Setelahnya, mulai terungkap beberapa penyebab utama. Salah satunya adalah defisit APBN yang tercatat mencapai 31,2 triliun rupiah per Februari 2025. Ditambah lagi, muncul isu soal akan mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meski akhirnya dibantah, sempat memicu kegelisahan. Tak hanya itu, penurunan peringkat saham dari status overweight ke market weight mempertegas kekhawatiran pasar terhadap resiko fiskal dan masa depan ekonomi Indonesia. Banyak investor kehilangan kepercayaan dan menarik dananya dari pasar. Efek domino pun mulai terasa. Defisit anggaran berdampak pada belanja negara dan melemahkan daya dorong ekonomi. Kepercayaan investor, baik dalam negeri maupun asing, terus menurun. Jika situasi ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat serius terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pada 27 Maret 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di angka 16.590. Angka ini pun langsung memicu kekhawatiran publik karena mengingatkan pada krisis ekonomi tahun 1998 saat rupiah anjlok tajam dari 2.500 menjadi 16.800 rupiah per dolar. Kala itu investor benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Dampaknya begitu luas. Harga barang dan jasa melonjak drastis, pengangguran meroket, dan gelombang protes masyarakat terjadi di berbagai daerah. Tak sedikit pula perusahaan yang gulung tikar karena tak sanggup bertahan. Kini, dengan nilai tukar rupiah mendekati titik rawan itu lagi, kekhawatiran lama pun muncul kembali. Pada 1 Maret lalu, PT Sri Rejeki Isman Tbk, lebih dikenal sebagai Sritex, resmi dinyatakan pilot dan menghentikan seluruh operasionalnya. Perusahaan tekstil besar ini harus memutus hubungan kerja massal terhadap lebih dari 10.000 karyawan setelah gagal membayar utang sebesar 26 triliun rupiah. Kabar ini mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Sritex dulunya dikenal sebagai salah satu perusahaan tekstil tersukses di Indonesia, bahkan pernah berjaya di pasar internasional. Di masa keemasannya, Sritex mampu memproduksi rata-rata 24 juta potong kain setiap tahun dan mengekspornya ke lebih dari 40 negara. Menjelang Lebaran di akhir Maret 2025, daya beli masyarakat tercatat anjlok tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Core Indonesia dalam laporannya menyebutkan, lesunya konsumsi selama Ramadan hingga menjelang Hari Raya adalah anomali yang mencerminkan masalah serius di perekonomian dalam negeri. Tanda lain yang menunjukkan tekanan ekonomi adalah penurunan jumlah pemudik.
berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama para akademisi. Jumlah pemudik tahun ini turun drastis dari 193,6 juta menjadi 146,48 juta orang, atau berkurang sekitar 24,34%. Fenomena ini diperkirakan merupakan dampak lanjutan dari maraknya PHK dan turunnya daya beli. Banyak orang yang tak lagi mampu membiayai kebutuhan mudik yang dulunya menjadi tradisi tahunan. Penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat sebesar 32% terhadap Indonesia diprediksi membawa dampak yang besar. Salah satunya adalah potensi terjadinya resesi. Hal ini diungkapkan oleh Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies. Ia memperingatkan bahwa kebijakan tarif resiprokal ini bisa mendorong Indonesia menuju resesi pada kuartal 4 di tahun 2025. Tak hanya itu, Bima juga menyoroti penurunan volume ekspor, tidak hanya ke Amerika Serikat, tapi juga ke negara lain. Industri padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi menjadi sektor yang paling rentan. Produk-produk asal Indonesia berisiko tersingkir oleh barang dari Vietnam atau China, terutama saat pemesanan dari merek-merek Amerika Serikat mulai berkurang. Dampaknya tak berhenti di situ, industri otomotif dan elektronik juga bisa ikut terdampak. Tarif yang lebih tinggi membuat harga jual kendaraan dan barang elektronik di pasar Amerika Serikat naik, yang berujung pada penurunan permintaan dan secara tidak langsung mengganggu rantai pasokan dari Indonesia. Sementara itu nilai tukar rupiah terus melemah. Setelah sempat berada di Rp16.590 per dolar pada 27 Maret, nilai tukar kembali anjlok menjadi Rp16.780 pada 7 April 2025, usai tarif baru diberlakukan. Tren ini pun menimbulkan kekhawatiran bahwa krisis ekonomi bisa segera terjadi dengan rupiah yang kian tak berdaya di pasar global. Presiden Prabowo akhirnya angkat bicara soal kebijakan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Ia mengakui bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan berat di tengah perang dagang global yang dipicu tarif-tarif baru dari pemerintahan Trump. Namun, Prabowo optimis, ia percaya Indonesia memiliki kekuatan diplomasi untuk membuka ruang perundingan dengan Amerika Serikat. Dalam acara Panen Raya di Majalengka hari Senin 7 April 2025, Prabowo menekankan pentingnya hubungan bilateral yang adil dan setara. Ia menyatakan akan menghormati keputusan Trump, namun tetap berharap kerjasama antara kedua negara bisa berjalan secara sehat dan saling menguntungkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah sejak pertengahan Maret memantau perkembangan kebijakan tarif Trump terhadap sejumlah negara. Proyeksi itu akhirnya terbukti ketika Indonesia resmi dikenakan tarif 32% pada awal April. Menyikapi hal ini, Denny Surjantoro dari Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memitigasi dampaknya. Pendapat berbeda datang dari Yusuf Kala. Mantan wakil presiden ini menilai kekhawatiran publik mungkin terlalu berlebihan. Menurutnya, dampak real dari tarif Amerika Serikat terhadap ekspor Indonesia hanya sekitar 10%. Ia juga menyebut beban tarif pada dasarnya akan ditanggung oleh konsumen dan perusahaan di Amerika Serikat sendiri. Namun, pandangan ini tidak sejalan dengan pernyataan anggota Dewan Ekonomi Nasional, Hatip Basri. Ia menilai kebijakan tarif Trump akan berpengaruh besar, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa sektor unggulan diprediksi terkena imbas, termasuk tekstil, alas kaki, udang, dan produk elektronik.